Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala al-mursalin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon, Ibu Muslihatul Jannah SPD yang kami hormati, dan ibu guru yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka sosialisasi aksi nyata modul 1 program pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-6. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Muslihatul Jannah SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Ya, terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Sebelum saya mulai, saya ada pantun. Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam rangka sosialisasi tentang aksi nyata modul 1 dalam memenuhi tugas di calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Cilegon ini. Sosialisasi ini dengan judul berbagi pemahaman konsep-konsep kunci modul budaya positif. Ini yang saya lalui selama kurun waktu 2 bulan. Jadi di dalam CGP itu, di dalam pendidikan guru penggerak, kami akan melalui 10 modul. Nah, yang sudah kami lalui itu adalah baru 4 modul. Di modul 1 itu beranak 4. Modul 2 yang sekarang sedang kami jalani itu beranak 3. Nanti di modul ketiga nanti beranak lagi 3. Jadi total semuanya adalah 10 modul. Nah, di sini di modul 1 ini, di modul 1.4 ada tagihan aksi nyatanya. Nah, dalam bentuk seperti inilah sosialisasi tentang modul budaya positif ya. Selanjutnya nanti kita akan berbagi pemahaman tentang modul budaya positif ini, yaitu tentang materi dalam PGP, materi pada pendidikan guru penggerak untuk melengkapi tagihan. Jadi di dalam modul 1.4 ada tagihannya. Jadi saya minta ibu-ibu, bukan berarti saya di sini yang paling pintar ya Bu ya. Saya di sini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar tentang budaya positif apa saja sih yang ada di sekolah. Nah, lanjut ya. Coba ada mari bergerak. Coba kita ucapkan sama-sama. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Harus semangat. Coba semangat gimana? Semangat. Iya. Lanjut ya. Coba di sini ada, cobalah buka. Ibu-ibu, kalau kita punya misalkan nih, di sini ada Anda adalah A itu saya sendiri misalkan ya. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan.
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda sambil diperagakan, Bu. Jadi dianggap di dalam kepala ini ada sesuatu yang paling berharga. Apapun itu, mau uang, mau emas, atau apapun, pokoknya ada di dalam genggaman ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yang sebelahnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba praktekkan dengan teman sebelahnya. Apa? Bagaimana caranya biar kepalan ini bisa terbuka? Nah, apakah Anda akan membuka kepalan tangan? Coba. Apakah akan membuka? Tidak. Nah, kenapa tidak akan membuka kepalan tangannya? Karena benda yang sangat berharga. Oh, karena ada benda yang sangat berharga. Kenapa? Iya, karena saking berharganya kita pertahankan. Ya, takut diambil sama teman kita. Ya, benar. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol? Siapa yang memegang kendali bahwa ini bisa dibuka atau ditutup? Yang punya tangan. Ya, betul sekali. Yang punya tangan, yang punya kendali. Nah, kegiatan seperti ini bisa diibaratkan pada siswa kita. Yang memegang kepalan tangan itu siswa. Yang membujuk, merayu, menghardik dengan cara seperti bagaimanapun yang di sini itu adalah guru. Jadi bagaimanapun kalau misalkan anak tidak mau gurunya membujuk sekuat mungkin, tetap kan anak punya pendirian. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, itu yang tadi disebut dengan teori kontrol. Dalam hal ini A diibaratkan siswa, B diibaratkan guru. Nah, kita selama ini salah paham tentang makna kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi kita terhadap makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu guru bisa mengontrol murid. Kita selalu berpendapat seperti itu kan? Guru bisa mengontrol murid. Padahal itu ilusi. Tahu kan ilusi, Bu? Iya, khayalan. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, anak pintar, anak baik. Nah, seperti itu kan, itu namanya penguatan positif. Ilusi sebenarnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jangan seperti itu. Nanti orang tuanya sedih di rumah. Itu kan membuat orang merasa bersalah, sedih. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang lebih dewasa, yang lebih besar. Dia mempunyai hak di sekolah dari adik-adiknya yang berada di bawah. Itu sebenarnya semuanya ilusi. Nah, seharusnya yang seperti apa sih? Yang pertama tadi ada ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika itu murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau ada muridnya yang terbuka, berarti dia sedang mengizinkan.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini baik tidak sebenarnya, Bu? Baik tidak ilusi seperti ini, ilusi penguatan positif tapi membuat anak menjadi tergantung pada gurunya. Nah, tidak baik kan? Tidak mandiri, ya betul sekali. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Tuh, kritikan itu membuat gagal, Bu. Ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun tidak marah-marah, disampaikan dengan suara halus, tapi tetap itu yang namanya kritik. Jadi baik tidak? Tidak baik, nanti malah menuju pada identitas gagal ya. Gagal pada diri siswanya. Lanjut. Selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Tuh, pemaksaan. Kalau pemaksaan malah jadi musuhan, ya kan? Nah, di sini ada sebuah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Coba dari stimulus respon dan teori kontrol ini, di sini ada contoh ya. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, ini realitas kebutuhan kita berbeda. Pada dasarnya seperti ini kan? Yang benar itu kebutuhan kita itu beda-beda, tidak sama. Jadi kebutuhan anak di dalam kelas walaupun sama-sama mereka membutuhkan pengetahuan, tapi beda ya, beda. Yang diserap mereka itu beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat sama, oh sama-sama laki-laki semuanya. Pada dasarnya orang itu beda kan? Laki-lakinya, laki-laki yang seperti apa? Misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
tentang dunia. Jadi lebih meluas ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kalau walaupun ada perilaku yang buruk, tapi padahal itu memiliki tujuan. Buruknya itu untuk apa gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Seperti hal yang tadi, genggaman tangan itu hanya Anda kan yang memiliki yang dapat mengontrol diri, bukan orang lain. Mau dibuka, mau ditutup terserah saya gitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Kita seharusnya berpikirnya menang, menang, dan menang. Jangan menang atau kalah, tapi menang, menang, dan menang. Harus menang. Itu kita berpikirnya. Nah, selanjutnya di sini ada makna disiplin positif. Kalau dengar kata disiplin, biasanya kita terlintas pada pikiran kita selalu tata tertib, aturan, ya kan? Disiplin itu tata tertib, aturan, kepatuhan yang harus dipatuhi. Nah, kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak mentaati aturan akan dihukum. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sekarang jangan menggunakan hukuman. Kenapa? Nah, kita belajar di sini. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya perilaku manusia itu kalau udah kepepet, biasanya ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sama halnya anak-anak tidak mengerjakan PR. Kalau saya tidak mengerjakan PR, apa yang akan terjadi? Saya takut nanti dihukum bu guru, misalkan seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yang motivasi ketidaknyamanan. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Lah, saya mah mau rajin lah mengerjakan PR-nya biar disanjung-sanjung sama bu guru. Nah, ini yang poin yang kedua. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang sering kita jumpai. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Chase Theory, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, biasanya ini diisi dengan sandang, pangan, dan papan. Ya, kebutuhan pokok. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Disayangi, diterima pada lingkungan. Yang ketiga ada kebebasan, ada kesenangan, saya senang. Nah,
Terus ada penguasaan, the power. Nah, sebelum kita lanjut, kita perhatikan dulu video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan Ya, bagaimana tadi setelah menonton videonya? Sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia ya. Mudah-mudahan kita menjadi Bapak Ibu guru yang dapat memahami kebutuhan siswa-siswinya. Nah, selanjutnya di sini ada kuesioner tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nanti setelah kegiatan ini akan saya bagikan. Nanti di sini ada mengisi berdasarkan data diri masing-masing. Ya. Lanjut ya. Nah, pada program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Brian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita. Kita ini sebagai apa? Apakah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau yang memantau. Terus ada yang sebagai manajer. Nanti kita lihat kita ini posisinya di mana. Apakah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, atau sudah menjadi manajer bagi anak-anak kita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini.
ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Ya, bagaimana ibu-ibu? Selama ini kita sudah menjalankan yang posisi yang mana? Dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah ibu-ibu simak sama-sama. Coba. Apakah yang pertama sebagai penghukum? Manajer. Memanage. Berarti kalau kita sudah posisi manajer itu posisi yang sudah lebih baik ya Bu ya. Itu yang posisi yang paling kita utamakan. Mudah-mudahan semuanya sudah menerapkan di posisi manajer ya. Sedikit demi sedikit Bu berubah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan sama peraturan beda ya Bu ya. Kalau peraturan itu berarti yang harus kita patuhi. Kalau yakin itu berarti kita yakini, adanya di dalam hati kita, intrinsik ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita berdiskusi dulu dengan anak-anak, apa yang harus kita buat di sini, apa yang harus kita sepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat.
Nah, yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif, contoh, biasanya kan kalau dalam peraturan jangan berlari di kelas atau di halaman. Nah, diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau halaman. Terus yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Contoh, berjalan di kelas. Misalkan anak-anak sudah menuliskan curah pendapatnya di papan tulis. Ada tentang berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, hormati. Jadi di dalam keyakinan ini ada saling menghormatinya ya. Lanjut, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya, antara 3 sampai 7. Bila mana terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, ada setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, di sini kelas saya yaitu kelas 6A sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kebetulan di sini keyakinan kelasnya belum, masih semuanya terpasang ya. Jadi semua pendapat siswanya masih terpasang di sini. Dan setelah dipilih saya mengambil 7 keyakinan kelas. Nah, jadi ditempel semua, biar semuanya, oh ini tulisan saya. Nah, nanti setelah ditempel baru dipilih kembali. Setelah dipilih, terpilihlah 7 keyakinan kelas. Di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas, ada yang di kelas 5, kelas 1. Terus ada juga ini keyakinan kelas di kelas 7. Kelas 7 berarti SMP ya. Ada tentang menghormati, ada bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, di sini ada kegiatan tampak atau tidak tampak seperti, atau ada juga kegiatan tugas saya dan tugas kamu, tugas guru dan tugas murid. Nah, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti ini berisi tentang anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. 2 kelompok bisa mendapatkan keyakinan sama bila ada 10 kelompok. Selanjutnya setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa? Tidak tampak seperti apa? Kemudian hasil curah pendapat itu dipresentasikan pada kelompok besar. Jadi setiap kelompok nanti maju satu-satu perwakilannya. Dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas untuk dapat dilihat setiap warga kelas agar menguatkan pemahaman. Ini tentang keyakinan. Nah, ini adalah contoh tampak seperti atau tidak tampak sepertinya. Contoh dalam kata hormat ya. Tampak sepertinya datang tepat waktu. Nah, tidak tampaknya kan sering hadir terlambat. Berarti nilai positifnya kan yang sebelah sini ya. Yang ini nilai negatifnya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak sepertinya ta'acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini dalam kata hormat. Ada kata bekerja. Bekerja kan berarti tentang ketekunan, tugas tepat waktu, ya. Hasil yang terbaik itu tentang bekerja. Terus ada rasa diterima dan dimiliki. Penerimaan melibatkan semua anggota kelompok. Ada yang mengucilkan salah satu teman kita, itu tidak tampak sepertinya. Seharusnya kita dalam satu kelompok itu
semuanya harus terlibat ya, tidak ada yang dikucilkan. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Berilah komentar yang positif. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampaknya kan acuh, biarin aja dia sakit. Nah, itu namanya tidak tampak ya. Seharusnya kita harus menjenguk, menanyakan kabarnya. Nah, ini bagian tampak seperti tabel Y dari keyakinan kelas 7. Ada yang terdengar berarti hanya yuk saya bantu kita bisa menyelesaikan ini bersama. Ini kan hanya bisa didengar kan? Terus ada yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang miliknya, itu kan terlihat, ada yang dipegang. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam, hormat, berjabat tangan, dan memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang, itu adalah berperilaku. Selanjutnya ada tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Nah, di sini ada 4 kotak. 4 kotak ini, nah ini ada tugas guru, ada tugas murid, ada tugas guru, tugasnya bukan. Seharusnya di sini ada murid, tugasnya bukan. Salah ketik. Nah, di sini ada guru, tugasnya yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid, dan seterusnya. Yang di sebelahnya ada murid, tugasnya yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali, dan seterusnya. Nanti sebelum di awal ajaran baru ini tampak tidak, dan tugasnya ini yang kita diskusikan sama-sama bersama anak-anak. Jadi di awal ajaran baru kan kita belum belajar secara maksimal ya. Jadi ini dibahas dulu bersama anak-anak yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Kita lihat dulu ya videonya biar lebih paham. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah.
Ya, itu segitiga restitusi ya. Jadi kalau posisi kita sebagai manajer, maka segitiga restitusi ini dapat kita lakukan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dalam menstabilkan identitas di awal ya. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini tentang menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menstabilkan identitas itu bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, seperti yang tadi yang ada pada video. Terus ada validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya kan, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, tanyakan dulu alasannya kenapa. Jangan langsung dihardik ya, jangan langsung dikasih hukuman, tapi ditanyakan dulu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini keyakinan. Biasanya anak ingin lebih tanggung jawab, ingin lebih mandiri. Nah, itu yang kita harapkan ya. Nah, di sini ada praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ini yang sudah saya lakukan di kelas bersama anak-anak. Ya, itulah kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Di akhir sosialisasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup ada pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika sosialisasinya panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Ibu Sri Hatul Jana. Ya, ibu hebat yang berbahagia, itulah tadi sosialisasi aksi nyata modul 1 pada program calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Cilegon Provinsi Banten. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan dan semoga Bu Ana semakin sukses ke depan. Amin. Baiklah, mari kita tutup acara sosialisasi pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ruhyadi, Kepala SD Negeri Bujanggadung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan testimoni tentang calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, yaitu atas nama Mela Septianingsih MPD, kemudian Musrihatul Jannah SPD, dan Feni Rianti SPD. Yang alhamdulillah kawan-kawan kami telah menyelesaikan modul 1 dan kawan-kawan kami dari ketiga orang tersebut telah melaksanakan berbagi praktik baik tentang modul 1.4, yaitu keyakinan atau budaya positif. Dan teman-teman telah melaksanakan kemampuan berbaginya sangat luar biasa kepada seluruh dewan guru yang ada di SD kami. Harapan kami tidak hanya kepada teman yang telah mengikuti CGP, namun ilmu ini bisa dimanfaatkan di seluruh kelas yang ada di SD Negeri Bujanggadung supaya sekolah kita ini bisa menjadi lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Nurul Fatonah, guru kelas 4 SD Negeri Bujanggadung, Kota Cilegon, ingin menyampaikan testimoni saya setelah mengikuti sosialisasi atau diseminasi program calon guru penggerak yang dilaksanakan di SD kami oleh 3 guru atau 3 calon guru penggerak, yaitu Ibu Mela Septianingsih, Ibu Muslihatul Jannah, dan Ibu Feni Rianti. Berdasarkan sosialisasi tersebut, saya menjadi mengetahui banyak tentang perilaku disiplin positif, kemudian bagaimana cara saya harus memecahkan masalah anak supaya kemudian anak tidak merasa tersisihkan, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak dari SD Negeri Bujanggadung. Maka atas ilmu yang diberikan, saya mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus contoh praktik baik yang sudah disampaikan saat sosialisasi kemarin juga sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada ketiga calon guru penggerak dari SD Negeri Bujanggadung. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi manfaat untuk kita bersama sebagai seorang pendidik. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil
nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajdullaha tawwaban rahima. Sadaqallahul azim.